Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 suku. Salah satunya suku Amam Nanu yang mendiami Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Suku Amam Nanu juga pintar dalam memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya. Desa Lokomea menyimpan berbagai hasil alam yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya, kita mau mencari tanaman hutan ini bersama warga. Ini karena pohon yang kita cari merembet tinggi sekali, jadi saya pakai galah bambu ini. Tanaman yang mempunyai nama resmi Entada reedi ini masuk ke dalam tanaman jenis liana besar. Karakteristik tanaman ini dapat memanjat tinggi ke kanopi hutan tropis dataran rendah hingga puluhan meter. Tanaman clay termasuk jenis tanaman yang cukup langka. Astaga, untuk mengambil satu buahnya saja butuh perjuangan seperti ini. Kuat juga ya dia tanamannya, Mama. Ini dia yang kita cari. Di sini namanya clay. Di dalam sini terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Dan ini nih rantingnya. Walaupun seperti ini, tuh, kuat sekali, maka tadi nariknya butuh perjuangan. Clay menghasilkan beberapa biji polang besar yang panjang maksimalnya bisa sampai lebih dari 100 cm saat masih basah. Jatuh! Yeay! Ini yang sudah kering ya, Mama? Oh, jadi langsung terlepas. Ini yang sudah lebih kering lagi, lebih mudah daripada yang tadi. Dari satu tanaman induk, tanaman clay bisa menyebar ke berbagai penjuru. Polong-polong clay akan menggantung mengikuti rambatan tanaman induknya. Clay salah satu tanaman hutan yang sudah dikonsumsi suku Amam Nanu sejak zaman dahulu. Bahkan masyarakat di sini punya cara tersendiri untuk menghilangkan kadar racun yang ada di dalamnya. Clay ini kalau tampak luarnya memang mirip seperti pete, tapi isi dalamnya, ini dia, malah mirip seperti jengkol. Tapi ini belum isi paling dalamnya ya, Mama? Setelah ini harus dibakar dulu supaya kulitnya juga terkelupas lagi. Ini lumayan keras banget. Ini membakarnya benar-benar dijadikan satu, ditumpuk dengan bara, nanti ada suara meletus-meletus, dia itu tandanya dia sudah mulai terbuka itu kulitnya. Nih, udah meledaknya seperti ini. Harumnya seperti kacang goreng, tapi belum bisa langsung dimakan, nih masih ada proses lagi selanjutnya. Bang! Meski sudah dibakar, biji clay ini belum bisa langsung dikonsumsi. Suku Amam Nanu punya cara khusus yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Ini sudah semua bisa saya rebus ya, Mama? Iya, bisa. Selain biji clay, ada juga kacang hutan yang akan diolah secara bersamaan. Oh, ini kacang hutannya ya, Mama? Kita campur jadi satu? Campur jadi satu. Nih, bahan tambahannya kacang hutan, kita masak sama clay-nya supaya nanti lebih enak. Biji clay menjadi salah satu bagian yang paling beracun dari semua bagian tanamannya. Masih membutuhkan proses yang panjang untuk menetralisir racunnya. Ngupasnya aja sudah butuh proses panjang, tapi sekarang saya masuk ke proses yang cukup lama lagi karena clay ini harus direbus sampai mendidih, kemudian airnya diganti lagi sampai sebanyak 9 kali. Wow, panjang juga ya, Bang? Iya. Saking beracunnya, biji clay harus direbus beberapa kali dengan air yang baru. Setelah proses yang panjang, biji clay aman untuk dinikmati. Ini nih yang sudah jadi, sudah kemerahan dan diiris-iris. Sekarang nih kulinernya namanya haantisi. Haantisi, sudah nggak sabar nih pengen nyobain. Mama, Abang, makan. Tapi enak banget loh.
Clay menjadi salah satu makanan alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan saat musim kemarau tiba. Masyarakat Desa Lokomea masih sangat mempertahankan tradisi yang ada. Salah satunya hidangan ini yang merupakan warisan kuliner leluhur yang masih bisa dinikmati sampai saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, berat banget saya hampir jatuh. Ini hari ini saya lagi panen umbi atau di sini biasa disebutnya roset. Lihat dong, dari ukurannya dan beratnya ini luar biasa, hampir segede badan saya. Saya lagi di Desa Wolomapa dan mau ikut lanjut panen lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana lagi, Bang? Identik dengan suhu yang panas dan tanah yang kering, Pulau Flores ternyata menyimpan kekayaan hasil alam yang luar biasa. Salah satunya keladi raksasa. Disebut raksasa karena ukurannya yang begitu besar dibanding keladi pada umumnya. Wow, yang satu ini ukurannya lebih besar lagi. Keladi di sini tingginya bisa mencapai 2 meter dengan berat puluhan kilogram. Tidak heran jika disebut jenis talas terbesar di dunia. Mudah angkatnya, Mama ya. Cara ngambilnya harus didorong berlawanan dari arah tubuhnya, karena kalau sesuai arah tubuhnya nanti bisa patah. Tuh kan mudah. Ih, banyak. Kumpulin lagi, Bang. Oh, ini juga besar-besar, Mama. Kasih bersih dulu ya. Talas raksasa juga mempunyai daun yang sangat lebar. Biasa disebut kuping gajah. Panjangnya bisa mencapai 2 meter. Selain mudah dibudidayakan, talas raksasa juga berfungsi sebagai pelindung tanaman lain dari sinar matahari langsung. Karena memang tumbuhan keladi ini mudah sekali tumbuh. Dan gak heran kalau di sini warganya banyak sekali yang menanamnya. Kalau kondisinya optimal, tumbuhnya juga bisa tinggi-tinggi banget. Kayak gini nih. Gak butuh waktu lama juga ya, Bang, buat bisa dipanen. Gede banget, lihat. Bang, kita proses. Seperti talas atau keladi pada umumnya, talas jumbo berasal dari wilayah Asia Timur. Di Indonesia sendiri, tanaman ini paling banyak ditemukan dari bagian tengah hingga timur. Wow, dikit lagi. Bisa dong. Uniknya, tanaman ini memiliki 2 umbi yang tumbuh Masih ada, dalam Bang? satu tanaman. Di mana, Chef? Selain umbi raksasa yang tumbuh di bagian atas tanah, di bagian bawahnya juga tumbuh umbi lain yang berukuran lebih kecil. Ini diambil atau Tidak bagus. tidak bagus? Ini diambil. Oh, ini sekalian Untuk bisa dimakan itu. kita sortirin sekalian ya, Mama. Yang ukurannya sudah sedang seperti ini bisa diambil, tapi yang kecil-kecil begini harus ditanam lagi, nanti tumbuh lagi di sini. Cara pembudidayaan tanaman ini cukup sederhana. Musim penghujan menjadi waktu yang baik untuk menanam. Caranya, sisakan dan tinggalkan sedikit bagian umbi yang sudah besar. Umbi akan tumbuh dengan sendirinya dan siap panen dalam waktu kurang dari 6 bulan. Nah, menanamnya pun bagian tunas ini harus di atas, karena kalau terbalik nanti pertumbuhannya tidak sempurna. Talas ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Setiap bagiannya bisa dimanfaatkan. Daun dan umbi yang besar biasanya diolah warga sebagai pakan ternak karena dipercaya mengandung nutrisi tinggi dan bagus untuk tumbuh kembang ternak. Sedangkan bagian umbi yang kecil dikonsumsi sebagai pengganti nasi atau karbohidrat. Nah, biasanya batang roset dan beserta umbinya itu bisa langsung dijual ke pasar sama petani. Tapi kalau warga mau beli ke sini langsung, itu bisa dapat tanaman-tanamannya sampai daun-daunnya. Jadi kalau gini, saya ikut ke pasar ya, Bang. Kita jual bersama-sama.
Masyarakat Flores Timur memiliki cara unik dalam menjaga hubungan kekeluargaan antara masyarakat yang tinggal di pegunungan dan pesisir pantai. Melalui kegiatan pertukaran hasil bumi di Pasar Wairkoja, masyarakat saling melengkapi kebutuhan sehari-hari sambil menjaga silaturahmi. Pasar Wairkoja yang buka setiap Jumat ini terletak di Kecamatan Kewa Pante. Lokasinya berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Maumere. Sampai juga kita di Pasar Wairkoja. Jujur, ini pertama kalinya saya datang ke pasar tradisional yang sistem pembayarannya masih pakai barter. Wah, saya penasaran sekali dan bersemangat sembari menjual hasil panen saya hari ini. Kita siapkan dulu ya, Bang. Tradisi barter di Flores Timur sudah berjalan sejak ratusan tahun silam. Tradisi barter muncul karena pada dasarnya setiap manusia hidup saling melengkapi. Mari, Mama. Bisa tukar dengan ikan. Bisa, Bang, dengan ikan? Bisa. Bisa, Mama. Ini satu batang berapa? Berapa, Bang, satu ini? 50. 50. Tidak ada aturan tertulis mengenai jenis atau jumlah hasil bumi yang hendak dibarter. Namun pedagang sudah tahu, hanya hasil bumi yang terbaiklah yang boleh ditukarkan. Kain. Ngapain? Ya di Bante po. Oh iya. Ini saya sedang memperhatikan dulu sistem barternya seperti apa. Kalau saya lihat sih hasil alam juga ditukar dengan hasil alam. Ini dijual berapa, Bang? 30. 30 jadinya. Oh, bisa ditawar juga dari 50 harganya ditukar jadi 30. Dapatnya ini, Mama ya. Dapat ikan asin. Ikan asin ini ya. Kita dapat ikan asin. Sudah setuju, Bang? Ya, sudah. Deal? Deal. Oke. Terjual satu keladi kita. Proses tukar-menukar dijalani dengan asas kekeluargaan dan saling percaya. Barang-barang di sini ini disesuaikan dengan harga jika diuangkan. Misalnya, satu batang keladi ini 50.000, bisa ditukarkan dengan barang lain yang harganya sama. Tapi proses tawar-menawar pun bisa berlangsung asalkan antara pembeli dan penjualnya sepakat. Wah, lumayan ya, Bang. Hasil jualan hari ini tinggal satu keladinya. Ini bukan perkara mudah. Manjat kroto di sarang semut.